Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu, dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah lahan bagi benih firman. Dalam Injil hari ini kita mendengar perumpamaan Yesus tentang benih yang ditaburkan oleh sang penabur benih. Benih-benih itu adalah ada yang jatuh di tepi jalan dan dimakan oleh burung-burung. Ada benih yang jatuh di tempat berbatu, tidak bisa bertumbuh dan mati karena tidak ada tumpuan untuk akar. Ada benih yang tumbuh di tengah semak berduri, juga mati lemas terhimpit semak-semak itu. Ada benih jatuh di tanah subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Penabur adalah Tuhan sendiri. Benih-benih adalah firman Allah tentang kerajaan Allah yang menjamin keselamatan setiap manusia. Firman Allah itu sudah disampaikan kepada manusia, tetapi tidak disambut baik. Firman itu mengalami pelbagai bentuk penerimaan. Yang pertama, benih yang jatuh di tepi jalan mau berbicara tentang orang-orang yang mendengar warta kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti, sehingga gampang melepaskannya kalau ada pengaruh dari luar. Mereka adalah orang yang masa bodoh, ikut arus, turut ramai. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu mengkiaskan orang yang mendengar dan menerima firman Allah. Tetapi bila ada tantangan, mereka menyerah. Mereka adalah orang yang pengecut, tidak punya pendirian, pelin-pelan, oportunis. Yang ketiga, benih yang tumbuh di semak berduri mengumpamakan mereka yang menerima sabda Allah, tapi kemudian hilang dihimpit ambisi-ambisi lain. Mereka adalah orang-orang ambisi kedudukan, harta, kesenangan, atau kenikmatan tertentu. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan mewujudkannya dalam hidup ini. Saudara-saudari, benih sabda Allah ditawarkan kepada setiap kita dengan kondisi kepribadian kita yang unik dan berbeda satu sama lain. Bisa jadi kita jenis tanah yang kurang cocok, atau mungkin termasuk lahan yang subur bagi kerajaan Allah yang menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan. Termasuk lahan macam apakah kita? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.